berikutnya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semuanya. Belum semangat nih pagi-pagi. Selamat pagi. Ya. Jalan-jalan ke Marsudi ini, naik Fortuner sama pujaan hati. Yang lama ditunggu kini udah di sini. Yesus Kristus kekasih hati. Kita bantunya yang rohani dulu ya, jangan yang cinta-cinta, karena hari ini temanya perayaan Natal kan, tahun baru. Ayam goreng setengah mateng, belinya di Mall Sumarekon. Abang ganteng mau gendong kamu, lebih enteng gendong bayi Yesus. Keluarga besar SMA Katolik Marsudi ini yang terkasih, Amelia Resion bertumbuh menjadi pribadi baru di dalam persaudaraan. Ini spirit tema besar yang digaungkan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus ekaristi pembukaan semester baru kita di tahun 2024. Spirit ini harus sungguh bergema di dalam spirit kita semua, baik Bapak Ibu guru, staf pegawai, karyawan-karyawati maupun siswa-siswi peserta didik. Kita kan sudah mengenal secara baik apa yang menjadi spiritualitas bergerak bersama di lembaga pendidikan tercinta ini, bertumbuh di dalam iman, pelayanan, persaudaraan, dan cinta kasih. Tetapi hari ini secara khusus penekanannya ada pada persaudaraan. Sudah sejauh mana kita melihat selama ini perjalanan persaudaraan kita sebagai keluarga besar? Sejak adik-adik masuk kelas 10, sejak masuk kelas 10, kelas 1 SMA, itu sudah ada yang namanya iklim persaudaraan. Itu sudah digalakan, sudah diupayakan untuk bertumbuh dan menguasai adik-adik para peserta didik, juga dalam relasi dengan Bapak Ibu guru dan staf pegawai, karyawan-karyawati. Apa yang dinamakan dengan karakter buildings. Itu apa? Karakter buildings yang adik-adik kelas 10 sudah lewati atau belum? Yang kelas 11 dan kelas 12 tentu lebih sudah lagi kan? Yang kalian dapatkan dari karakter buildings adalah sebuah pembentukan karakter untuk melihat karakter pribadi kalian yang berbeda-beda adalah sebuah kebangunan. Sebuah kebangunan yang sama ketika adik-adik masuk berhimpun bersama sebagai siswa dan siswi di SMA Katolik Marsudi ini. Tetapi sebagai manusia lemah, kitab suci bilang apa? Daging itu, roh itu memang penurut, tetapi daging kita
lemah. Karena itu kita tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan iklim pendidikan kita setiap hari, tentu ada gesekan-gesekan di sana yang melukai iklim persaudaraan yang kita bangun. Tentu ada gesekan, ada kesenjangan di sana. Perilaku berkelompok juga tentu ada di sini. Ada mungkin adik-adik yang membentuk geng, sekat geng-gengnya masing-masing. Saya mau berteman sama yang geng football, sama-sama geng futsal. Saya mau berkelompok sama yang cantik-cantik itu, yang lesung pipinya. Saya mau membuat kelompok geng sama yang suka nongkrong bioskop malam mingguan. Saya mau bentuk kelompok geng. Ya, masing-masing adik-adik biasanya tahu kelompok-kelompok kalian. Ada kelompok di dalam kelas, ada geng-gengnya perangkatan. Itu masing-masing biasanya di setiap sekolah ada. Dan menurut hemat Romo pasti di Masuri ini juga ada. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Nah, apa yang kalian buat secara sadar atau tidak sadar itu melukai iklim persaudaraan. Persaudaraan akan terluka ketika orang hidup membentuk kelompok, ketika orang hidup membentuk sekat-sekat penghalang, ketika orang hidup dalam geng-gengnya. Karena itu pasti dia akan melihat gengnya yang paling baik, kelompoknya yang paling baik, kumpulan teman-teman sahabatnya itu aja yang paling baik. Yang lain-lain itu saingan kita, yang lain-lain itu musuh kita, yang lain-lain itu mereka harus kita singkirkan. Pokoknya kita aja yang harus disanjung-sanjung di dalam kelas atau di sekolah ini. Persaudaraan sejati sesungguhnya adalah melihat setiap teman-teman, sahabat-sahabat kita, kakak-kakak kelas kita, adik-adik kelas kita, bapak, ibu guru, dan semua saja yang ada di lingkungan sekolah kita sebagai bagian yang integral dari diri kita sendiri. Jadi tidak boleh melihat sesama sebagai lawan atau musuh atau saingan. Harus melihat sesama sebagai bagian yang harus kita kasihi, seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi tolok ukurnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, berarti kita juga harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita berbuat curang, kita berbuat jahil terhadap teman-teman, terhadap bapak ibu guru, itu berarti kita tidak mengasihi diri kita. Karena tolok ukur mengasihi sesama adalah mengasihi diri kita sendiri. Perayaan Natal adalah perayaan solidaritas Allah terhadap manusia. Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan, kini menjelma menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, bersolider dengan kita manusia. Maka kita pun dimampukan, didorong, dituntut untuk juga menjadi pribadi yang bersolider. Bersolider dengan sesama. Bersolider itu berarti kita tidak hanya simpati. Saya simpati karena dia itu pintar. Saya simpati karena dia itu disiplin. Saya simpati karena dia itu cantik, dia itu ganteng. Saya simpati karena suaranya bagus. Saya simpati karena main bola kakinya bagus. Bukan. Simpati itu baik, tetapi solidaritas harus bergerak dari simpati menuju kepada empati. Harus sampai pada empati. Jadi kita tidak hanya sebatas mengagumi dia, tidak hanya sebatas mengidolakan dia, tetapi setelah kita mengagumi, mengidolakan dia, kita mau buat apa? Kita mau buat apa? Itu tataran empati. Harus adik-adik, harus sampai pada empati. Kalau saya lihat teman saya ini pintar, saya tidak kagumi dia, dekat dengan dia hanya untuk dia berbagi tugas dengan saya. Tidak, saya harus punya empati. Saya juga mau seperti dia. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding.
Ibu serta anak-anakku sekalian yang terkasih, syukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini luar biasa kita diberikan hari yang cerah untuk melaksanakan misa serta memperingati Natal dan Tahun Baru dengan syukur atas penghidupan yang lebih baik. Dari tahun 2023 kita lalui dengan baik, dan ini 2024 menjadi suatu tantangan. Dan tema yang dipilih ini tadi sudah dalam khotbah Romo Hendra, itu sudah luar biasa disampaikan bahwa menjadi spiritualitas kita, spirit kita untuk bersaudara namun tumbuh dan menjadi pribadi yang baru. Ada 3 hal yang saya harapkan bisa bertumbuh, yakni yang pertama hal-hal positif, yang kedua bakat atau kemampuan, serta yang ketiga nilai-nilai akademis. Semoga dengan awal misa yang baik ini Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2024 menjadi pribadi yang baru. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Hendra SPD yang telah memberikan hal-hal yang baik untuk kita. Suster Stefani yang sudah hadir, dan atas nama SMA Marsuni saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga Tuhan berkati kita semua. Yesus Profit David, Tuhan menyelenggarakan.